Dulu masa tak ada beras tempatan. Dekat Gombak ada beras tempatan? Ha? Tak kala tak ada. Ini Gombak. Ni kawasan MB tak kala tak ada. Tak ada. Nggak ada. Serius nggak ada nih. Itu di antara yang apa. Okey, saya nak sebutlah sebab belum keluar lagi laporan pasal padi beras. PAC ada tengah buat proceeding pasal padi beras. Kami panggil pengilang, kami panggil petani, kami panggil yang segala yang syarikat benda baja dan sebagainya. Semua benda lah, semua step-step ni daripada padi sampai dia jadi beras, sampai dia dalam paket, dijual kepada runcit ke, pemborong ke dan sebagainya. Saya ada tanya ni. Ada tanya. Ada beras tempatan. Oh, ada ya? Masih lagi dikeluarkan. Masih lagi ditanam. Okey. Yang segala bendang, segala sawah tu. Ada berasnya. Tapi dia orang kata tak untung. So dia kena campur dengan beras daripada negara mana? Thailand lagi, Vietnam lagi, negara-negara lain. Tapi paket tu dia tulis apa? Beras impor lah. Saya tanya ni pada pengilang-gilang, macam mana seolah-olahnya seluruh negara tak ada kan? Masya betul tak? Astagfirullah. Termasuk yang menanam padi tu. Dia pun makan beras import. Rupanya dalam kampit tu beras tempatan. Dia kata, kenapa you all letak beras import? Sebab kalau tak dapat untung. Kalau beras apa, dia cap RM26 kan? Mana nak pulang modal? Kata pengilang ni. So dia orang ambil sana, ambil sini, beras tempatan dia ambil. Dia campur dengan yang dia import. Tapi nama tu bertukar jadi import. Ini berlaku. So yang makan tu konon-konon beras import. Tapi sebenarnya saya tanya berapa peratus? Kan? 90 ke 10 ke, dia kata depends, macam-macam dia nak pusing. So saya corner dia 9-10 ke, 70-30 ke, 50-50 ke, yelah lebih kurang 50-50. Jadi gitu. tuan-tuan perempuan bayar yang import tu separuhnya adalah beras tempatan dicampur. Yang lain beras tempatan, ada yang jadi beras hancur. Tahu kan beras hancur? Tahu. Beras hancur ni bolehlah bagi ayam ke benda, boleh dibuat beras tepung beras dan bihun. Itu dia punya apa tu kan. Tapi kalau nak masak dia jadi bubur lah kot kan. So ada hancur kan. Itu dia punya apa tu kualiti. Jadi jangan misteri Misteri beras tempatan tak jumpa. Ada, tuan-tuan perempuan tengah makan. Ada. Kena bayar bil. Namanya dah bertukar jadi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman ya, ada cerita yang serius tapi juga lucu juga ya, yang diceritakan oleh Dr. Halimah. Ya, dari ceritanya ini menceritakan mengenai beras tempatan. Beras tempatan itu ada nggak sih di Malaysia sebenarnya? Kalau kita lihat di lapangan, maksudnya di toko-toko, kemudian mungkin di kedai-kedai yang menjual beras, itu beras tempatan itu rata-rata itu tidak ada. Yang ada adalah beras impor. Nah, oleh Dr. Halimah ini dikumpulkanlah para petani, kemudian juga pengepul, kemudian juga pabriknya, lalu penjual, itu dikumpulkan untuk mencari tahu apakah benar nih beras impor, beras tempatan ini nggak ada, beras lokal Malaysia. Ternyata ya ceritanya akhirnya apa? Beras lokal Malaysia itu ada sebenarnya dan tetap dijual. Hanya namanya diganti ya, itu menjadi beras
impor. Kok bisa begitu? Iya, ternyata kalau dijual secara langsung ya, itu ternyata kalau beras lokal itu pengusahanya atau pihak pabrikan itu tidak mendapatkan untung yang signifikan. Sehingga hal ini menyebabkan mereka tidak mau menjual beras lokal. Akhirnya gimana mengakalinya? Akhirnya beras lokal dicampurlah dengan beras impor ya. Berapa perbandingan campurannya? 50%, 50%. Lalu dilabeli dengan beras impor, judulnya itu karung berasnya. Jadi yang ada di pasar sekarang, di kedai-kedai ya, di mall dan segala macam, beras tersebut ya, yang dibeli adalah labelnya beras impor, padahal itu sudah campuran antara beras lokal Malaysia dengan beras impor. Sehingga sebenarnya warga Malaysia itu sudah makan beras lokal ya, juga makan beras impor sekaligus. Ya, ini satu trik yang cukup ini ya, cerdas juga gitu ya. Untuk bisa makan dua jenis beras sekaligus. Nah, tentu hal ini ya kalau kita lihat lagi dari pengakuan bahwa pabrik di Malaysia mencampur beras impor dengan beras lokal, sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Halimah, kita ini apa ya, dapat memberikan sejumlah dampak tentunya, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun secara politik. Nah, apa aja nih dampaknya? Yang pertama itu adalah kepercayaan konsumen. Nah, konsumen mungkin merasa dikhianati karena praktek ini dianggap sebagai manipulasi kualitas produk. Beras lokal sering dianggap ya lebih segar dan berkualitas lebih tinggi dibandingkan dengan beras impor. Nah, pengungkapan ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap produsen atau regulator yang bertanggung jawab ya untuk memastikan standar kualitas pangan. Nah, tentu hal ini jelas juga masyarakat bertanya-tanya nih, jadi misteri tadinya kan, kok beras impor, beras lokal Malaysia itu nggak ada, padahal harganya lebih murah dan ada yang mencari juga ya untuk membeli beras tersebut sebenarnya. Kemudian masalah harga dan pasokan beras. Nah, jika jumlah beras lokal tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan, pencampuran dengan beras impor menunjukkan adanya ketergantungan pada sumber luar. Nah, praktek ini ya dalam pencampuran mungkin membuat harga beras lokal sulit untuk bisa naik meski permintaannya tinggi. Karena apa? Dianggap tidak sepenuhnya sudah lokal lagi ya, sudah blasteran dengan beras impor. Kemudian yang ketiga, ini adalah persepsi terhadap kebijakan pangan. Nah, pengakuan ini dapat memicu kritik terhadap pemerintah, khususnya terhadap kementerian atau lembaga yang mengawasi pangan dan pertanian. Nah, masyarakat mungkin menuntut pengawasan yang lebih ketat terhadap rantai pasokan pangan dan informasi yang lebih transparan ya mengenai asal-usul bahan makanan tersebut. Nah, yang keempat nih ya, yang keempat adalah dampak pada petani lokal. Nah, pencampuran nih antara beras lokal ya dengan beras impor tadi itu dapat merugikan petani lokal. Karena apa? Karena produk mereka ya dicampur dengan produk impor yang mungkin akhirnya jadi bisa lebih murah karena beras impornya mungkin juga yang murah ya. Nah, petani lokal bisa kehilangan motivasi untuk meningkatkan produksi jika mereka merasa tidak mendapat dukungan atau perlindungan yang memadai dari pemerintah. Nah, yang kelima ya, implikasi hukumnya dan regulasi. Nah, jika pencampuran ini ya melanggar standar atau regulasi pangan di Malaysia, produsen terkait dapat menghadapi sanksi hukum. Nah, pemerintah ya mungkin perlu memperketat kebijakan ya impor dan distribusi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Lalu yang keenam adalah reaksi publik dan media. Masyarakat dan media bisa menekan pemerintah untuk memberikan penjelasan atau tindakan tegas terhadap pelaku praktek ini. Tapi susah juga ya kalau mau pelaku terhadap praktek ini ditindak tegas ya, karena seluruh negeri di Semenanjung Malaka ini mengalami hal yang sama ya dengan pola yang sama. Nah, kasus ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat juga, yaitu konsumen, terhadap pentingnya memilih produk lokal dan mengurangi ataupun ya bisa mendukung keberlanjutan agrikultural di Malaysia. Jadi tidak tergantung dengan produk impor. Nah, pengakuan seperti ini biasanya menjadi sorotan karena menyangkut isu yang sensitif, kualitas pangan,
keadilan untuk petani, dan kepercayaan publik. Lalu solusinya yang diharapkan adalah pengawasan ya, dalam tanda petik yang lebih ketat, transparansi dalam rantai pasokan, dan dukungan kepada petani lokal untuk menjaga keberlanjutan industri pangan. Nah, bagaimana nih teman-teman? Dari Pade cukup dulu, mudah-mudahan informasi ini bisa membuka mata kita, bisa menambah ilmu kita bagaimana proses dalam perekonomian perdagangan beras memberas seperti ini ya. Dari Pade cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.